Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Taha, surat ke-20 ayat ke-120. Dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 320. Ayat ke-120 surat Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Sampai di situ. Maka waswasa, membisikkan kepadanya syaitan. Qala, dia berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah engkau aku tunjukkan, ala syajaratil khuldi, kepada pohon al-khuld, kekekalan atau keabadian, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Fa akala minha, maka lalu akala, keduanya memakan, minha, daripadanya. Fabadat, maka lalu nampaklah oleh keduanya sawatuhuma, kedua auratnya, wa tafiqa yakhsifani alaihima, wa tafiqa yakhsifani alaihima, dan mulailah keduanya menutupi bin waraqil jannah, dengan daun-daun surga. Wa asa Adam, dan telah durhaka Nabi Adam kepada Rabbnya, fagawa, dan dia telah sesat. Sampai di situ dulu. Waswas, asal katanya waswasah, sering kita baca dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Jadi waswas, asal katanya waswasah, suara yang sangat halus, yang tersembunyi, lalu lama-lama dipakai orang untuk bisikan. Karena bisikan itu sifatnya halus, lembut,
tersembunyi, biasanya menunjukkan kepada hal-hal yang tidak rancak, yang jelek, yang buruk, yang negatif. Orang makanya berbisik, tanda ada yang disembunyikan. Biasanya yang disembunyikan itu yang buruk, yang jelek, yang tidak rancak. Maka terpakailah lama-kelamaan was-was itu untuk bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan jelek, bisikan-bisikan yang mengarah kepada yang negatif. Was-was. Setan senantiasa selalu membisik-bisikkan sesuatu di dada manusia, bukan di telinga. Yang membisikkan lewat telinga adalah manusia. Itu setan-setan yang berbangsa manusia membisik-bisikkan sesuatu di telinga. Tapi setan yang berbangsa jin fi sudur, di dada, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan di dada manusia. Dari dada langsung ke hati. Berarti kalau manusia dari telinga masuk ke hati. Kalau setan dari dada langsung ke hati. Setan itu ada di dada kita manusia. Hati juga berada dalam dada manusia. Maka kedua-duanya sama berada di dalam dada, bukan di hati. Setan tidak ada di hati. Setan tidak ada di hati, setan di dada. Hati di dada, setan di dalam dada. Kedua-duanya bertempat di dada. Babu, ini yang sedang kita terangkan. Ada lo tampek setan di dada, tidak ada tampeknya, cuma mencari tampek. Lantaran kita lagi tampek. Karena setan itu makhluk yang tidak tampak, itu jin. Dia bisa masuk ke rongga-rongga, ke liang-liang, ke lubang-lubang yang kita tidak tahu bagaimana. Berbeda dengan makhluk kasar seperti kita. Yang jelas kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana ia berbisik. Tapi bisikan itu ada. Dapat dirasa. Ada sesuatu di hati kita yang mendorong-dorong, yang mengajak-ngajak untuk melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan was-was. Was-was. Kata ibu tadi, ada lo tampek setan di dada. Setan tidak ada tempatnya di dada. Cuma kita memberi peluang, memberi tempat bagi setan di dada. Karena hati di dada, setan juga di dada, maka tidak ada pemisah. Tidak ada sekat. Kalau ada sekatnya zikir. Zikir, doa, dan kekuatan iman. Itu sekat. Pembatas yang jadi tameng, yang jadi perisai agar hati jangan dikuasai setan.
Kita tahu tuh bisikan-bisikan itu terasa. Setiap kali ada dorongan untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa, melanggar, itu jelas bisikan. Kalau orang beriman, orang bertakwa paham gitu. Orang bertakwa sadar ini bisikan setan kata. Yang tidak sadar itu orang yang tidak bertakwa. Sedikit kita masuk ke surat Al-A'raf seketik. Surat ke-7, tapi tandai surat ini. Tandai surat Taha, masuk kepada surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 201. Halaman 176. Halaman 176 ayat 201. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan, mereka masa menimpa, dikenai mereka oleh bisikan-bisikan setan, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jahat yang dimunculkan dari setan, tazakkaru, mereka sadar dan ingat. Fa idahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat dan menyadari kesalahan mereka. Kita ambil kos ketik. Apabila ada bisikan-bisikan setan di hati, namanya massa. Massa ditimpa, disentuh, terasa dia. Jadi apabila menimpa kepada orang bertakwa itu bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan, rayuan setan, yang mendorong-dorong dia untuk melakukan kejahatan, keburukan, kejelekan dan dosa-dosa, namanya ta'if, bisikan-bisikan, bujukan-bujukan. Orang bertauhid itu sadar, tazakkaru, dia ingatnya sadar. Ini setan ini. Kau bisikan setan, kau kerja setan, sadar. Ketika mereka sadar, tersentak sadar, nah, tazakkaru fa idahum mubsirun, maka ketika itu mereka dapat melihat bukan dengan mata, menyadari. Ini adalah bisikan setan. Jika di kita tidak terasa bisikan itu dan tidak sadar, tandanya ketakwaan kita melemah. Orang beriman, orang bertakwa, dia sadar ada bisikan. Digubrisnya atau tidak, dilaksanakannya tidak bisikan itu, yang jelas dia sadar. Ini setan. Ini bujukan setan. Ini pikiran-pikiran yang ditimbulkan oleh setan. Sadar dia. Itu kelebihan orang beriman. Kelebihan orang bertakwa. Setelah mereka sadar inilah bisikan setan, bujukan setan, rayuan setan, godaan setan, tazakkaru, dia sadar, idahum mubsirun. Ketika itu mereka menyadari dan melihat. Maka ketika itulah mereka berlindung kepada Allah dengan baca a'udzubillah. Bawa kena terasa di kita pikiran-pikiran jahat itu, bisikan-bisikan buruk itu. Yang tadi kepekaan kita tidak ada. Lantaran iman menipis,
Orang beriman, orang bertakwa ketika syaitan membisikkan terasa begini. Mana yang kuat imannya cepat dia sadar, lalu dia berlindung. Mana yang lemah diperturutkannya bisikan syaitan, walaupun sadar juga nanti ujungnya. Walaupun ujungnya sadar jenyo, nah tadi memang tabik setan yang digaunya. Tasimbaba dia macam dia. Yang nak bangkit bila yang tadinya. Kan sadarnya. Cuma nyo ndak melawan. Nyo ndak mengendalikan. Cuma diperturutkannya. Selagi orang beriman, dia sadar itu bisikan setan. Cuma kalau imannya lemah, bisikan setan itu diturutkan. Kalau kuat imannya, kuat takwanya, cepat dia sadar. A'udzubillah. Sampai situ ada tertangkap maksudnya. Itulah yang was-was itu. Di dada. Bisikan itu ada. Bujukan itu ada, rayuan itu ada, godaan itu ada, dorongan-dorongan untuk berbuat jahat itu ada di hati kita. Berarti ketika itu setan sedang bermain. Setan ketika itu sedang memasuki hati kita. Tergantung kitanya lagi gitu. Makanya di ayat yang ke-200 berbunyi wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah. Ayat 200 ni dan jika setan datang menggodamu maka cepat-cepatlah berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 200. Jikalau terasa bisikan setan, godaannya, rayuannya, bujukannya, fasta'iz billah. Cepat-cepat mohon perlindungan kepada Allah. Kalau tidak cepat, disembalangnya mereka. Kalau tidak cepat, kita berlindung kepada Allah, lalu dinyo. Kalau bahasa waknya kadang mereka api, tidak cepat dipadamkan. Gadang api, tiba dia api. Fasta'iz, cepat. Jadi apabila engkau menyadari bahasa ada bisikan-bisikan, godaan-godaan, bujukan-bujukan, cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau baca ayat min hamazatis syayatin. Wa a'udzubika rabbi min wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Cepat-cepat baca itu. Cepat-cepat baca. Lah. Kalau Allah itu kembali kepada surat Taha. Surat ke-20 yang tadi, surat Taha. Taha. Mudah-mudahan tidak hilang. Tidak hilang aja. Tadi kalau cenui. Fawaswasa ilaihi syaitan, maka membisikkan kepadanya Nabi Adam itu syaitan. Fawaswasa ilaihi, maka membisikkan, itu iblis atau raja syaitan, kepada Nabi Adam, ilaihi, kepadanya Nabi Adam, si setan. Bisikannya di mana? Qala, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah adullu, adakah mau engkau adullu, aku tunjukkan kepada engkau ya Adam, ala syajaratil khuldi, kepada satu pohon di mana apabila kita cicipi, engkau makan buah pohon itu,
engkau khuld, kekal, abadi di sorga ini. Maka bernamalah dia dan dinamai oleh setan dengan pohon khuldi. Yang mengasih nama itu pohon khuldi, setan. Makanya terbujuk Nabi Adam kan dek khuldi di belakang. Khuldi di belakang. Pohon kekekalan, pohon keabadian. Nah, manusia, setan masuk kepada manusia salah satunya ketika manusia mencintai hidup dan ingin hidup berlama-lama. Tamak dengan hidup, sedekah dengan hidup, maka ketika itu setan masuk. Diberikannya kita panjang angan, umur lomoleh. Dan manusia mencintai hidup. Kita ingin hidup. Kita takut mati. Bahkan kita minta ingin umur panjang. Dia ingin umur panjang, berkhayal gitu. Lama hidup lah. Berangan gitu. Timbul nanti namanya tulul amal, panjang angan-angan. Nah, di situ setan bermain. Dilalaikannya kita. Ditunda-tundanya kita untuk berbekal, untuk bersiap, untuk tobat, untuk minta ampun karena menganggap umur panjang. Nabi Adam kena bisikan itu tergoda. Syajaratil khuldi, pohon keabadian, pohon kekekalan. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang yabla, tidak akan punah, tidak akan habis, tidak akan binasa. Yaitu jika engkau makan buah pohon ini, engkau akan kekal dan engkau akan abadi di kerajaan surga ini. Itu bisikannya. Salah satu cara setan memperdaya, mentipu kita manusia adalah dengan menjadikan indah segala sesuatu yang jelek, yang buruk. Menimbulkan khayalan-khayalan, angan-angan yang panjang. Namanya zayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiaskan, menjadikan sesuatu itu bagaikan hiasan yang indah. Kadang yang paling parah, yang batil menjadi hak, yang salah menjadi benar, yang bengkok menjadi lurus, yang hitam jadi putih. Itu setan. Istilahnya keterampilan setan di situ, mengolah. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi, hal maukah engkau adullu, aku tunjukkan kepada engkau wahai Adam kepada pohon kekekalan, satu, dan mulkil la yabla, kerajaan yang tidak akan habis-habis, yang tidak akan punah-punah, yang tidak akan binasa, la yazul abadan. Jika mode setan memberi nasihat, orang kita kalau lupa kepada Allah, lupa kepada peringatan-peringatan Allah, ketika itu setan masuk. Siapa saja yang lalai, yang lupa dengan peringatan Allah, ketika itu setan masuk. Nabi Adam lupa larangan Allah, lantaran dia bujuk setan. Dapat kita pahami kalau Nabi Adam saja yang posisi beliau adalah makhluk yang Allah langsung ciptakan dengan tangannya sendiri, tanpa perantara, tanpa proses model kita, yang ditempatkan di surga bersama istrinya. Mampu setan untuk membujuk, merayu, menggoda.
dan Nabi Adam terpengaruh. Nah, kununlah kita kuha. Itu menjadi pelajaran berharga di kita bahwa kita harus betul-betul ya menamengi, memeriksa, memagari diri. Jangan sampai dipengaruhi setan. Kok dipengaruhi setan cepet-cepet lindungi diri kepada Allah. Dua sih bujukannya. Iko pohon-pohon kekekalan. Tuhanmu melarang memakan pohon ini supaya engkau jangan kekal. Tuhanmu melarang memakan pohon engkau supaya jangan kekal engkau di surga kau. Nah, kalau engkau ingin kekal, makan kau. Dan engkau akan terus berada di kerajaan surga, di kenikmatan abadi surga. Kalau engkau makan. Kalau tidak, berarti engkau akan tersingkir daripada kerajaan surga yang luar biasa. Terpengaruh Nabi Adam? Iya, kalau tak terpengaruh, nak dimakannya dah, terpengaruh. Dan itu jangan menjadi alasan lu kita, serang Nabi Adam saja, karena apalagi wajan jadi alasan. Kadang menjadi alasan kita kan, tidak harus begitu. Kepada Nabi Adam itu iblis yang datang. Kalau kita tidak iblis benar, cingkaria iblis mana datang kita tahu dah. Ini kan sesuai lo gadang sanggup yo kepala kan. Nama gadang sanggup pada kepala. Halo. Takut. Nama gadang sanggup pada kepala. Kadang kepala. Kadang sanggup. Dan kadang sanggup tu dewi. Nanti kau nak kaji ni kau. Artinya yang menggoda Nabi Adam itu iblis. Allah saja ditentang oleh iblis. Ketika Allah merintahkan dia abah dan dia menyombongkan diri. Iblis. Yang datang kepada kita tidak sampai iblis dah. Itu nak cakap. Cingkari iblis ya. Setan namanya. Tergoda kita, terbujuk kita, terlalai kita, terpadaya kita, tertipu kita. Maka Nabi Adam melalui was-was itu, melalui bisikan setan yang bisikan cakap itu. Pertama dibisikkan dengan kata-kata yang aduhai. Hal adulluka, hal adakah mau engkau, adullu. Kan bujukan namanya. Hal adulluka, adakah engkau mau? Aku tunjukkan kepadamu kepada suatu pohon. Namanya pohon kekekalan. Pohon Nabi Adam itu larangan. Sebelumnya kan diperingatkan oleh Allah. La taqraba hadhihi syajarata. Jangan engkau dekati pohon ini. Hadhihi syajarata. Kalau engkau dekati, fatakuna minaz zalimin. Engkau termasuk orang zalim. Dek Nabi Adam lupa dengan peringatan Allah ko, situ setan. Kapan saja kita lupa dengan peringatan Allah, ketika itu setan masuk. Masuk setan karena bujukannya, rayuannya. Sajaratil khuldi dan mulkil la yabla. Kemudian jangan capek kita percaya dengan cerita-cerita iblis masuk ke surga melalui ular. Kerjasama dengan ular, masuknya kepada ular. Sehingga Allah tak tahu bahasa iblis. Jangan percaya dengan dongeng. Atau penjaga surga merasa
terkelabui, tertipu. Yang betul-betul saya. Kalau tidak ada dalam hadis-hadis sahih penjelasan seperti itu, janganlah kita terbujuk dengan cerita. Ini kadang-kadang tukang cerita itu pandai menambah. Nak ada seninya, nak terkesima, nak tersiuk orang, terayu orang kehebatan cerita. Kita suka kadang-kadang meramu, menambah bahan cerita. Yang kadang-kadang asalnya ceritanya tidak ada ujung pangkal atau Israeliat. Setelah Nabi Adam termakan, terpengaruh oleh bujukan dan bisikan iblis, fa'akala, maka keduanya Nabi Adam dan Hawa itu tulisannya ha, waw, alif, hamzah, Hawa. Tidak hawa nafsu dah. Kalau hawa nafsu ha kadang, ha, waw, ya, Hawa. Nyonya Nabi Adam, ha, waw, alif, hamzah, Hawa. Tetapi bahasa Indonesia tidak berbeda, ha kadang yang ketik. Yang kedua, tujuan belakangnya mati kedua-duanya. Nanti Hawa, ha, waw, ya, Hawa. Nanti lain Hawa, itu nan istri macam Hawa, ha, waw, alif, hamzah. Dia orang membaca bahasa Indonesia namanya Hawa. Kedua, lolah anekdot panusi ko mangko mantunyo dia hawanya kadang. Hawanya kadang, nafasunya kadang. Kau tidak jadi dasar. Karena memang nama istri Nabi Adam bukan Hawa, tapi Hawa. Hawa, ha kadang ha, waw, alif, hamzah, Hawa. Nah, lalu fa'akala, maka kedua-duanya Adam dan Hawa memakan akala minha, dia bakallah daripadanya buah pohon itu, buah pohon yang nahahumallahu anha. Allah larang kedua-duanya Nabi Adam dan istri beliau Hawa untuk memakannya. Tapi Nabi Adam lupa, terbujuk dan tergoda, akhirnya terlanggar. Jadi kapan saja orang lupa dengan aturan Allah, nanti orang bisa melanggar aturan itu. Hati-hati dan waspada. Hebatkah iblis? Ya, tidak boleh kita kena hebat gadang. Kalau kita kecil iblis itu hebat, menggadang. Manden loh. Sampai Nabi Adam bisa terpedaya, hebat ke iblis? Tidak boleh kita kena hebat. Cuma ketika itu Nabi Adam dalam keadaan posisi terbujuk, tergoda, lupa. Karena keinginan Nabi Adam untuk umur panjang, lama hidup, keinginan untuk kekal. Karena keinginan ingin selalu berada di nikmat yang berkekalan abadi. Padahal itu mustahil bagi manusia. Karena keinginan Nabi Adam ingin kekal, ingin abadi, kata iblis, iko namanya pohon keabadian, pohon kekekalan. Kalau engkau ingin kekal Nabi Adam, hai Adam, maka makanlah iko. Di situ kena barangnya. Fa'akala minha.
Fabadat, akibatnya, fabadat lahuma sawatuhuma, akibatnya, maka badat, anan badat, nampak, maka nampaklah, anan nampak, sawah ko aurat. Sawah, asal katanya sawah. Kalau kita terjemahkan bahasa sawah itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Ya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, namanya sawah. Sawah. Lalu terpakailah untuk aurat. Dan aurat itu bahasa Arab, bahasa Quran. Sawah bahasa Arab juga. Apa bedanya? Begini. Aurat, aib. Aurah, kalau diterjemahkan bahasa aurah itu aib, cacat celah. Aib, cacat celah, aurah. Dirawak, aurat, aurah. Ain, waw, ra, ta marbutah, aurah. Aib, cacat celah. Dikatakan tubuh kita ke aurat, nampak, bukan tubuh kita ko yang jelek, yang buruk. Cuma dilihat menjadi aib. Dilihat menjadi aib. Tubuh kita rancak mah. Ketika dilihat orang menjadi aib, jadi jeleknya. Aurah. Mana mulanya aurah? Dan aurah terbagi dua. Aurah berupa fisik, jika nampak aurat jeleknya, dan yang kedua berupa laku perangai. Jika orang berlaku perangai bersifat bertingkah seperti itu menjadi buruknya. Itu yang kita minta, ustur aurati, ya Allah tutuplah keburukan kejelekanku, perangaiku, sifatku, aurah. Bernamalah aurah itu dengan sawah. Arti sawah ku buruk. Sawah buruk. Dikecilkan aurat itu sawah, karena itu jeko. Menjadi buruknya nampak. Mudah-mudahan tertengkok. Nabi Adam dan Hawa ketika beliau memakan buah pohon itu yang Allah larang, maka langsung berakibat terbuka baju-baju, nampak aurah. Awak syukur awak, sabana syukur kepada Allah ketika kita melanggar lain tak terbuka baju awak. Itu muka syukur. Kalau pilih baju. Ketika Nabi Adam memakan larangan, terbuka auratnya. Nah, ketika orang korupsi, kok terbuka lah auratnya. Ketika ambil parawih orang, ambil 5 orang, mencelok orang, menipu, mengicu orang, kok terbuka aurat. Nampak saya balang awak juga. Syukur kita kepada Allah, tak dinampakkan kita oleh Allah. Kalau Nabi Adam kan langsung makan terbuka aurat, nampak aurat. Badat nampak aurat keduanya. Betul lanjang, iyalah. Hanya satu kesalahan. Kita manusia nolnya banyak belakang satu kah?
berjuta kesalahan, tidak dinampakkan oleh Allah kita. Akibatnya berupa terbuka aurat. Itu bedanya kita dengan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu adalah Nabi, belum manusia utama. Salah seketik harus salah seketik segadang cacat. Gitu gitu. Dia nampak aurat, badat lauma sawatuhuma, nampak aurat. Wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah. Wa tafiqa. Sambung ayat. Maka beliau keduanya, tafiqaku mulailah kedua-duanya. Tafiqa mulailah kedua-duanya. Manga yakhsifani. Yakhsifani itu khasafa, menempelkan. Yakhsifani kedua-duanya Adam dan Hawa mulai menempelkan. Menempelkan alaihima min waraqil jannah. Menempelkan apa yang ditempelkan? Daun-daun surga untuk menutup aurat keduanya. Yakhsifan. Dan dikatakan yakhsifah khasafako, menempel sesuatu atau melapisi sesuatu di atas yang lain. Berarti Nabi Adam bukan hanya sekadar menutup, tapi menempel-nempel tubuh beliau sehingga ada nampak. Namanya baju daun. Baju daun dirancang, tempel sehingga ada nampak aurat. Itu usaha. Secara fitrah kita ketika nampak aurat kita pasti kita ingin menutup. Cuman orang yang lah hilang malunya yang ndak peka. Otomatis kita manusia fitrah kita ketika nampak aurat kita otomatis kita menutupinya. Dan itu warisan daripada Nabi Adam, nenek moyang kita. Pas terbuka aurat, keduanya berlarian mencari di daun surga. Tafiqa yakhsifani. Tafiqa mulailah kedua-duanya yakhsifani, menutupi kedua-duanya, aurat kedua-duanya supaya jangan nampak. Itunya, terbayang di kita ketika aurat terbuka mencari daun-daun surga. Syukurlah daun itu tidak Allah tarangkan daunnya. Tarang daun itu lah habis daun begini. Ibu orang pakaian begini. Dia Allah tidak terangkan daunnya aku yo. Ba warna daunnya, bara gadang daunnya. Anu batang pohonnya tidak perlu kita gubris. Dan jadi itu kan otomatisnya Nabi Adam dan Hawa tidak ingin terbuka langsung keduanya mencari daun-daun dan menempelkan sehingga tubuh-tubuh kedua, aurat-aurat mereka kedua tertutup. Namanya yakhsifani. Daripada waraqil jannah, daun surga. Wa asa Adam rabbahu fagawa. Asa durhaka. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya. Maka lalu dia gawa, tersesat. Ulama menjelaskan durhaka siko itu bukan berarti melanggar aturan-aturan syariat. Sebab syariat tidak boleh. Melanggar siko, durhaka siko maksudnya melanggar larangan. Ini beda, tidak baik maksiat dah. Awak aturan-aturan yang kita larang, yang kita langgar, yang kita
Tidak takut-takut untuk mengerjakan larang itu namanya asa, buat maksiat. Cuman maksiat itu bahasa awaknya lah menjadi kepada bahasa zina. Sebenarnya maksiat dan zina. Maksiat itu bukan zina. Maksiat adalah melanggar aturan-aturan Allah. Orang ko namanya asa. Asa melanggar aturan-aturan Allah. Maka lalu orang ko dikatakan berbuat maksiat, yaitu orang itu melanggar aturan Allah. Cuman di orang awak maksiat ko mengarah kepada zina. Kapan saja orang melanggar aturan Allah namanya asa. Asa dia. Nabi Adam kan melanggar aturan Allah. Apa aturan Allah? La taqraba. Jangan dekati. Tapi dilanggar oleh Nabi Adam lantaran bujukan iblis. Asanya. Asa. Ananasa melanggar atau berbuat maksiat. Asa rabbah. Fagawa, maka dia tersesat. Gawa sesat. Tapi sesat siko bukan berarti sesat bukan dapat petunjuk. Orang kalau dapat petunjuk lalu sesat itu sesat. Tidak, gawa siko kesesatan itu melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Namanya gawa. Maka melanggarlah Adam larangan Allah. Lalu dengan melanggar larangan itu berarti dia mengerjakan sesuatu yang tidak benar gitu. Itu tak kala beliau kedua-duanya di jannah. Di jannah. Kita lanjut seketik lagi. Summa jtabahu rabbuhu. Summa kemudian. Ayat 22, surat 22, ijtaba. Kemudian ijtaba memilih. Ijtaba memilih. Rabbuhu Tuhannya memilihnya. Fataba alaih. Maka dia menerima taubatnya. Wahada dan beri petunjuk. Nah, ku ijtaba. Balik kita ke Haji Pangka. Haji Pangka setelah Nabi Adam melanggar larangan Allah, bukan hanya Nabi Adam, Hawa juga sama-sama melanggar. Kemudian Allah pilih Nabi Adam itu. Nun dikatakan ijtaba aku memilih sesuatu di antara sekian banyak. Allah berdasarkan ilmunya dan kebijaksanaannya memilih Nabi Adam. Ijtaba namanya. Maka Tuhannya memilihnya. Memilihnya untuk ditunjuki. Untuk berikan tugas-tugas. Memikul tanggung jawab. Buat jadi khalifah di bumi. Dan fataba alaih, maka Tuhannya menerima taubatnya, lalu dia beri petunjuk. Kaulah doa Nabi Adam yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lanakunanna minal. Itu doa Nabi Adam yang terkenal, yang Allah langsung mengajari doa itu. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Adam menerima, fatalaqa Adam, maka Nabi Adam menerima, fatalaqa Adam min rabbi. Adam menerima daripada Tuhannya beberapa ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang akan dibacanya untuk menyatakan penyesalan dan taubat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih.
Lalu Tuhannya menerima taubat. Kalimat yang diterima oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna. Kan surah Al-A'raf tu ayat 32 ya. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah zalim. Menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak beri rahmat kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Dikatakan Yosiko zalim itu melanggar. Rabbana, wahai Tuhan kami telah zalim. Kami telah melanggar aturanmu, sehingga kami secara tidak langsunglah menzalimi diri sendiri. Siapapun yang melanggar Allah, melanggar aturan Allah, maka akibatnya akan kembali kepada diri si pelanggar. Wa in asa'tum falaha, jika kamu berbuat jelek, maka berbuat jelek itu kembali terpulang kepada diri kamu sendiri akibatnya. Siasen, siamang, siapa saja yang melakukan keburukan, kejelekan, pelanggaran, dosa-dosa, maka secara tidak langsung sebenarnya dia menzalimi diri sendiri. Karena risikonya, akibatnya, sanksinya yang menanggung. Apa kata Nabi Adam? Zalamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Kenapa? Kami melanggar. Sehingga akibatnya kami rasakan. Mulai terasa akibatnya, terbuka aurat. Kalau kita akan baca doa Nabi Adam kok, dan itu salah satu doa terbaik untuk minta ampun. 32 Al-A'raf. Jadi cakap mengah tercingangak saja. 23 Al-A'raf. Ya balik sangkunya. Angko ku bisa dibalik-balik. Al-A'raf surat ke-7. Surat ke-7 ayat 23. Halaman 153. Rabbana zalam. Al-A'raf surat ke-7 halaman 153 ayat 23. Kau doa Nabi Adam. Wahai Rabb kami, qala, keduanya berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika lam tidak, dan jika tidak taghfir engkau ampuni kami. Wa tarhamna, dan jika engkau tidak beri rahmat kami, lanakunanna, demi sungguh pasti kami termasuk orang yang merugi. Awak kalau membaca doa aku kan doa terbaik. Salah satu doa terbaik di antara sekian banyak yang terbaik, salah satunya yang Allah langsung ajarkan kepada Nabi untuk minta ampun, doa Nabi Adam. Itu langsung Allah yang mengajarkan. Maka kita ketika membaca doa aku, kita harus sadar lo anan terlanggar. Nabi Adam membaca ko zalamna anfusana. Nabi Adam terbayang nyalah melanggar, nyalah buat maksiat, ndak taat. Jadi kalau kita baca doa ko, terbayang lo anan kita langgar. Baru nyambuangnya. Jangan sekedar angkat tangan saya. Kan ada doa yang sekedar batali tali saya. Benar itu nah itu terus. Itu jadi doa cakap itu harus diresapi lah. Dan
Entah masuk kita entah tidak. Ada orang ko yang berdoa ko mengulang hafalan doa. Namanya murajaah doa. Tahu murajaah? Tiba kalau apa juz amma diulang balik hafalan murajaah. Doa ada orang yang begitu mau ulang hafalan. Kencang saya. Kencang dan hafal. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana rabbana la taqabbal minna innaka antal mu'min. Itu mengapa namanya? Maulang hafalan. Kalau mapan atau kayak itu roh baju cecik mapan maulang hafalan. Tapi kalau nak berdoa, diresapi, terbayang, kezaliman yang kita lakukan. Nabi Adam kezaliman beliau berhasil dibujuk oleh iblis sehingga melanggar. Beliau makanlah buah larangan itu. Kau dongeng nak kau, beliau makan cik tinggal di siku. Dongeng jadi percaya. Hawa memakan tinggal di dado. Itu kan berarti sebelum itu Nabi Adam nak baca jakun. Jadi cerita pelaman-laman anu dan. Nah, jadi zalamna kami zalim. Kalau kami zalim tentu anan kita zalimi. Anan terlanggar. Aturan Allah yang kita larangan Allah yang kita langgar. Baru wujud zalamna. Masuknya. Siapa yang melanggar aturan Allah berarti nyalah zalim kepada. Artinya apa? Akibatnya dia akan menang. Nah, sebelum akibat itu ditimpakan, capek kita minta ampun. Jika tidak engkau ampuni kami dan engkau beri rahmat kami, kami merugi. Berarti orang yang tidak dapat ampunan adalah orang yang merugi. Salah satu kerugian itu adalah tidak mendapat ampunan Allah. Merugi dunia akhirat. Tidak dapat ampunan, tidak dapat rahmat, merugi dunia akhirat. Babu? Ya, di akhirat. Siasa nak masuk neraka, orang merugi. Siasa nak masuk surga, beruntung. Itu mengko masuk surga itu namanya zalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Zalikal fawzul azim. Fawzul kabir, fawzul mubin. Keberuntungan yang sangat agung, keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat nyata. Ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Siapa tu? Nak masuk surga. Dosa diampuni, selamat dari neraka, masuk surga, bersyukur ya Allah. Ulaika humul faizun. Siapa yang dosanya diampuni, tidak diselamatkan dari neraka, tidak masuk surga, ulaika humul khasirun, merugi. Akibat kerugian itu. Maka siapapun yang masuk neraka pasti merugi. Jika tidak Allah ampuni dan tidak Allah beri rahmat, pasti kita merugi. Kenapa begitu? Siapa yang ampuni leh? Siapa yang bagi rahmat? Kalau Allah tidak memberikan ampunan, kalau Allah tidak mengasih rahmat, kekamu apa i? Amu apa i jo pikan neraka. Itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Allah pilih Nabi Adam kembali setelahnya melanggar sasik dipilih. Kemudian Allah beri terima taubat. Itu pun dalam beberapa riwayat Nabi Adam tak tahu yang dibaca. Menyesal sebab menyesal. Menangislah kedua orang itu. Tapi yang dibaca. Bingung. Kerana alun-alun makhluk ada masalah lah. Bingung. Lalu Allah
ajari kalimat untuk akhirnya qala rabbana zalam. Itu makanya kata para ulama, ikut doa Allah langsung yang ajarkan kepada Nabi Adam. Baca oleh kita sebagai doa. Ya, silakan. Ya. Kan Adam yang dibujuk. Iblis kan melalui Nabi Adam. Pemimpin rumah tangga kan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sesat, dia durhaka, kemudian dia sesat, dia durhaka, melanggar. Kalau ada melanggar tentu istrinya ikut. Istrinya kan pecik-pecik lah kan? Pecik silakan. Ini lama dah lah ini. Makan. Cik betul selaka ya tadi. Sama enggak, perempuan bukan penentu kesesatan. Laki-laki lah yang mengambil keputusan untuk asas. Perempuan hanya mengikut. Kecuali laki-laki yang jubun, laki-laki yang pengecut, yang dayus. Di bulan cik bininya tenang saja. Iko bukan ambo membela kaum wanita nak. Sebab ibu mu wanita, nenek mu wanita, istri mu masih wanita, anak perempuan mu wanita, bahkan menantu penusi mu wanita aja. Enggak. Itu terpengaruh oleh bacaan. Balik sekayat. Yang memberikan bisikan tu setan ilaihi, bukan ilaiha, kepada Nabi Adam. Fawaswasa ilaihi. Kan? Dia memberikan bisikan kepada Nabi Adam. Bunyinya hal adulluka, bukan adulluki. Maukah engkau Adam aku tunjuki? Barangkali bininya makan salah dah. Barangkali kok itu dikecil. Makan salah. Nama age tu barangkali. Tapi yang mengambil keputusan siapa? Nabi Adam. Kalau Nabi Adam ambil keputusan, ditagih bininya. Cuba kau makan caranya kau cuba. Begitu. Halo? Alah. Kajian untuk main lagi. Bu. Bebas untuk. Sebab sudah. Berjarak lah Bu, ini otomatis. Oh itu, tidak tahu kita berapa ratus tahun, tidak tahu. Tidak ada keterangan. Wallahu a'lam. Akhirnya kalau tidak tahu ada Bu. Oh, tidak Siti Hawa tidak tersampak. Tidak lo dibuang. Nabi Adam diturunkan, bukan dicampakkan. Turun ke daerah Himalaya. Ya meca, santai. Alu masamo le. Kalau masamo tu tak mencari. Kabar terakhir kita dengar dalam sekian penjelasan itu
di Mount Everest kan. Tuh. Sedangkan Hawa di Jeddah. Bernama Jeddah nenek perempuan, Jeddah. Lalu keduanya mencari, lama mencari kuah, masuk saham situ, sekian tahun. Akhirnya ketemu di Muzdalifah kan menakik, mulai kadake. Akhirnya ketemu dia Jabal Rahmah. Cari itunya begitu. Wallahu. Kaji ibu adik tadi, Hawa yang mujuk Nabi Adam sampai kini ambo alun bisa menemu Hawa yang memujuk Nabi Adam. Justru Nabi Adam yang digoda oleh setan. Barangkali ikut serta Hawa. Tak seketik dahnya kan. Lama. Entah bauda, entah babang, waktu kita tak tahu. Sehingga fataba alaih. Nabi Adam, sosoknya kan Nabi Adam yang pemutus penentu. Hawanya mengikuti. Bagaimanapun seorang istri dia mengikuti suami. Keputusan suami, kebijakan suami. Dan apa yang diarahkan suami ini mengikut. Jadi penanggung jawab enggak istri, suami. Karena Nabi Adam yang menjadi topik pembicaraannya, fataba alaih. Allah terima taubat Nabi Adam, bukan berarti Hawa tidak salah. Cuma cukup Nabi Adam dibicara, istrinya ikut. Dikira begitu. Nah, sikap awak jangan jadi Siti Hawa untuk itu, Wak. Yang menggoda suami. Ya. Ambo cari lo kitab mulai tadi. Sampai kini ambo masih memahami seperti itu. Karena berdasarkan pelajaran-pelajaran dan bacaan-bacaan serta pernah kita dengan guru-guru kita, buya-buya kita, ulama-ulama kita pun menelah. Jadi ambo masih mengikuti pemahaman bahasa Hawa tidak merayu Nabi Adam. Adam yang dirayu oleh iblis. Akhirnya Nabi Adam tergoda. Nah, Hawa ikut serta. Jadi bukan Hawa menjadi sentralnya. Kira begitu. Mau buat dia jadi sentralnya? Enggak. Kau makan jiwa cukup. Nah, jadi Allah terima taubatnya, fataba alaihi. Kemudian Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk termasuk menunjuki bagaimana cara taubat dan tuntunan sebelumnya. Baru setelah itu disuruh ke dunia. Nah, Nabi Adam tidak membuat dosa ke dunia. Habis dosanya sudah diampuni. Dosa Nabi Allah diampuni di surga. Fataba alaihi. Allah menerima taubatnya, sudah habis dosanya. Orang kalau taubat kan habis dosa. Baru diperintah ke bumi tidak berdosa. Nabi Adam tidak berdosa ke bumi. Tidak ada dosa warisan. Justru kadang-kadang sebagian kita pun terpengaruh dengan mendengar cerita-cerita bahwa Nabi Adam berdosa dan dosanya diwariskan. Lalu harus ditebus dosa warisan itu. Terpaksalah Allah mengorbankan anaknya. Ke situ palingnya lah. Terpengaruh gitu namanya. Inti kajiwa sapaki kini adalah cik sedu. Iblis tidak akan pernah berhenti membisik-bisikkan, menggoda, merayu kepada anak cucu Adam sampai mati. Itu sumpahnya. Yang kedua, apabila seseorang manusia lemah dalam berzikir mengingat Allah, kelengahan itulah yang dipakai oleh iblis dan syaitan. Yang ketiga, kecintaan dan keinginan, ketamakan kepada hidup dan kepada kekuasaan, itu salah satu penyebab iblis bisa menguasai.
Karena Nabi Adam kan dia juga kekekalan hidup dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi manusia kan ingin kedua-duanya. Nah, ketika manusia kecendung ke situ, iblis masuk melalui itu. Kemudian akibat daripada dosa berdampak. Cuma dampaknya ke Nabi Adam langsung. Kepada kita tidak langsung. Syukurnya kita itu sebab kita tidak Nabi Adam. Dampak dosa itu langsung kepada Nabi Adam. Walaupun kepada kita langsungnya tapi kita tidak merasa. Maka setiap dosa harus kita minta ampun. Kita taubati kepada Allah. Agar kita jangan masuk orang yang merugi. Karena orang yang tidak diterima ampunannya lah orang merugi. Barangkali itu sementara. Semoga berfaedah. Tidak sempat mau jawab. Apa perbedaan was-was dengan buruk sangka? Buruk sangka berasal daripada was-was. Kalau bisikan itu baik, apakah dinamakan juga was-was? Tidak. Bisikan baik, tidak. Ilham. Bisikan baik, ilham. Bisikan di hati kita dua, lammatan. Bisikan buruk, was-was. Bisikan baik, ilham. Langsung saya mau jawab. Semoga berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi